Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri Bintang Puridam. Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM 16112410072, izin untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Bapak Fakih Sultan SSMA, serta teman-teman sekalian untuk mempresentasikan materi yang berjudul tentang kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa daerah. Sebelum lanjut ke materi yang saya sampaikan, alangkah baiknya saya dan teman-teman sekalian berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang saya pelajari dan saya presentasikan kepada teman-teman bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk saja ke dalam pembahasan materi mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebelumnya, apa itu kedudukan bahasa Indonesia? Pastinya teman-teman sekalian ada yang sudah mengetahui terlebih dahulu apa itu kedudukan bahasa Indonesia, atau bahkan ada yang belum mengetahui sama sekali tentang apa itu kedudukan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bahwasannya bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Kan di Indonesia itu ada beberapa suku ya tentunya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Aceh, dan masih banyak lagi lainnya tentunya. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, tadi kan sudah disebutkan di awal bahwasannya bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, untuk ini saya mencoba menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 dalam UUD 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Lanjut ke penjelasan materi berikutnya, yaitu ada peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Berperan dalam apa saja sih bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan itu? Nah, saya coba menjelaskan bahwasannya bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan Indonesia. Berikut teman-teman sekalian bisa dilihat di layar slide PPT saya, ada beberapa peran mengenai peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Untuk yang pertama, sebagai alat komunikasi antar individu. Saya coba jelaskan sedikit mengenai peran yang pertama. Bahasa Indonesia digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan, memfasilitasi pertukaran informasi, pendapat, ide, dan emosi antar individu. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan membantu membangun hubungan yang lebih baik. Selanjutnya, yang kedua, sebagai komunikasi organisasi sosial. Saya coba jelaskan sedikit untuk peran yang kedua. Bahasa Indonesia menjadi sarana utama dalam berkomunikasi antara rekan kerja, atasan, dan bawahan. Digunakan dalam rapat, presentasi, diskusi, atau laporan untuk menyampaikan informasi, instruksi, kebijakan, atau evaluasi kinerja. Bahasa ini memastikan pemahaman yang jelas, menghindari kesalahpahaman, dan mempromosikan kerja sama yang baik di dalam organisasi. Untuk yang ketiga, sebagai komunikasi sosial dan politik. Saya coba jelaskan mengenai peran yang ketiga ini. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, atau media sosial untuk menyampaikan berita, pendapat, atau kampanye politik kepada masyarakat. Hal ini membantu membangun pemahaman bersama, menyatukan identitas nasional, dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan publik.
Lanjut ke slide yang berikutnya, di situ ada peran yang keempat sebagai pemersatu bangsa. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran keempat tersebut. Bahasa Indonesia merupakan simbol identitas nasional yang mempersatukan rakyat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Lanjut lagi, ada peran yang kelima sebagai alat komunikasi antar etnis. Saya akan menjelaskan untuk peran yang kelima ini. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang efektif antar etnis di Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, ide, dan budaya antar suku bangsa, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Untuk yang keenam, ada peran sebagai pemersatu dalam keberagaman. Saya akan menjelaskan untuk peran yang keenam ini, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu dalam keberagaman budaya di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan, media massa, dan pemerintahan membantu mempersatukan bangsa dan mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Untuk peran yang terakhir, ketujuh, ada peran sebagai identitas nasional. Saya akan menjelaskan untuk peran yang ketujuh ini, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia karena dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Nah, lanjut ke slide berikutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa didapat dari materi yang telah saya jelaskan barusan ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari laporan presentasi ini menekankan dua arti penting bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara, serta peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, yang menyoroti perannya dalam memupuk persatuan di antara berbagai kelompok suku bangsa di Indonesia. Laporan presentasi ini menggarisbawahi komitmen untuk menjunjung tinggi dan menghormati bahasa Indonesia sebagai simbol identitas dan persatuan nasional. Selanjutnya, izin untuk menutup presentasi yang sudah saya berikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.